Halo guys, welcome back to Kuku. Sumsu. Jadi di video kali ini Koko akan membahas salah satu hantu yang sudah cukup melegenda di Indonesia lagi. Setelah sebelumnya Koko membahas tentang kuntilanak, buat kalian yang belum nonton tentang kuntilanak, silahkan kalian klik linknya di sini ya guys. Langsung saja, kali ini Koko akan membawakan hantu yang memiliki ciri-ciri, memiliki wajah yang menyeramkan, berbulu hitam, dan sering melakukan keusilan kepada manusia, khususnya kepada kaum wanita. Ayo guys, coba kalian tebak, kira-kira Koko akan membahas tentang hantu apa ya kali ini? Ya, bener banget guys. Kali ini Koko akan membahas tentang genderuwo. Nah, jadi Koko di video ini akan membahas tentang apa itu genderuwo, asal-usul genderuwo, tempat yang sering ditinggali oleh genderuwo, serta fakta-fakta menarik tentang genderuwo. Genderuwo merupakan salah satu makhluk halus yang berada di daerah Jawa. Nama genderuwo sendiri masuk dalam ensiklopedia yang dibuat oleh Van Hien yang berjudul tentang The Javanese Geyser World, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti dunia roh Jawa pada tahun 1896. Pada zaman tersebut itu masih zaman kolonialisme Belanda saat Indonesia masih dijajah. Dan dari bertahun-tahun dia mengumpulkan tentang dunia lain yang berada di daerah Jawa, lalu dikumpulkannya menjadi sebuah buku karangannya. Nah, namun dalam buku ini dikatakan bahwa sebenarnya genderuwo itu bukanlah makhluk yang jahat, tapi dia sering usil saja kepada manusia, sering mengganggu. Genderuwo dipercaya berasal dari arwah manusia yang meninggalnya secara tidak sempurna. Contohnya orang yang kecelakaan, lalu pada saat prosesi pemakamannya tidak dilakukan dengan benar. Nah, selain itu juga dipercaya bahwa koruptor, orang-orang yang suka memeras uang, lalu orang-orang yang pada masa hidupnya itu sering jahat kepada orang lain atau sering usil, nah lalu pada meninggalnya akan menjadi genderuwo. Karena semasa hidupnya itu dia sering usil kepada orang lain, nah lalu setelah meninggal dia pun akan usil kepada orang lain, maka dia akan menjadi genderuwo. Pada siang hari genderuwo ini dipercaya bahwa dia bisa berubah menjadi hewan-hewan buas seperti macan, ular besar, bajul, burung alap-alap. Nah, lalu pada saat malam hari dia akan menjadi lelaki ganteng yang akan mengganggu wanita yang berjalan di jalan yang sepi. Konon katanya genderuwo ini bisa kawin dengan manusia. Genderuwo laki-laki bisa menikah dengan perempuan. Begitu juga sebaliknya. Genderuwo wanita bisa menikah dengan laki-laki. Nah, jika genderuwo ini marah karena dia tidak dipenuhi hawa nafsunya, dia akan melempari rumah kita dengan batu. Tapi kita tidak tahu asal-usul dari batu itu dari arah mana. Sumber berikutnya yang bercerita tentang genderuwo adalah buku yang berjudul Abangan Santri Priai dalam Masyarakat Jawa yang dibuat oleh Clifford Geertz pada tahun 1950 di Mojokerto, Jawa Timur berdasarkan hasil penelitiannya. Buku ini berisi tentang makhluk-makhluk halus yang dipercaya oleh masyarakat Jawa. Jadi guys, terdapat istilah memadi atau tukang menakut-nakuti. Memadi ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu adalah perempuan yang bernama Wewe Gombel, dan yang kedua adalah genderuwo. Genderuwo ini sebenarnya tidak suka untuk menyakiti manusia. Dia lebih senang untuk bermain-main dan usir kepada manusia seperti menepuk pantat wanita, yang terutama pada saat sedang sembahyang, atau melempar baju-baju manusia ke kali, atau bisa juga melempari rumah-rumah dengan batu-batuan yang tidak tahu arahnya dari mana. Kadang juga genderuwo ini suka lompat di pohon kuburan dengan wujud hitam besarnya yang membuat orang takut dengan sosoknya. Ada seorang bapak-bapak yang bernama Pak Paidin yang mengaku pernah bertemu dengan genderuwo. Bapak tersebut mengaku bertemu dengan genderuwo di jembatan pada saat dirinya jatuh. Bapak tersebut tahu jika genderuwo lah yang usil terhadapnya karena genderuwo tersebut menampakkan diri setelahnya. Genderuwo tersebut membelenggu tangannya dan mengajaknya berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa kuno. Perlu kalian ketahui guys bahwa sebenarnya genderuwo ini sering menggunakan bahasa Jawa kuno untuk berkomunikasi. Nah, lalu genderuwo ini bertanya kepada Pak Paidin. Nah, jadi Pak Paidin tahu di sini bahwa sebenarnya genderuwo itu tidak bermaksud untuk menyakiti manusia, tapi dia hanya ingin usil saja. Meskipun tidak memiliki niat yang buruk, namun terkadang genderuwo ini juga sangat berbahaya guys. Dia bisa menyamar menjadi kakek-kakek, orang tua, anak, saudara, bahkan suami. Lalu dia akan berkata, "Sini, ayo ikut aku." Jika orang tersebut mengikuti ajakannya, orang tersebut akan menjadi tak terlihat oleh keluarganya. Lalu pada saat keluarganya memanggil atau mencari orang yang hilang tersebut, mereka biasanya melakukan pemukulan pacul, panci, atau bisa juga mengait-ngaitkan arit. Nah, suara tersebut akan mengganggu genderuwo sehingga dia akan menawarkan makanan kepada korban tersebut. Jika korban ingin memakan makanan tersebut, korban akan hilang selamanya dan tidak dapat ditemukan oleh keluarganya.
Namun jika korban tersebut tidak memakan makanan tersebut, dia akan langsung muncul dan langsung dapat bertemu dengan keluarganya kembali. Pada tahun 2013, terdapat seorang pria yang mengaku bahwa dia adalah keturunan dari genderuwo. Pria tersebut bernama Wagini. Dia berasal dari Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, Wagini ini sempat masuk beberapa pemberitaan dan media. Berikut fakta-fakta menarik seputar genderuwo. Jika ada anak-anak atau orang dewasa yang suka marah-marah pada saat malam hari atau senja hari, nah, genderuwo ini suka sekali jika menggondol mereka dibawa ke atas rumpun bambu. Nah, jadi guys, kalau kalian pengen marah-marah, sebaiknya kalian itu marahnya pada saat siang hari atau pagi hari. Karena kalau kalian marah-marah pada saat malam hari atau senja hari, ada kemungkinan kalau kalian yang akan dibawa oleh genderuwo itu. Jadi hati-hati ya guys. Oh iya guys, kalau kalian jalan-jalan pada malam hari melewati pohon-pohon besar, lalu ada tetesan-tetesan air dari atas yang berbau pesing. Nah, itu tuh bukan air hujan guys. Nah, tapi itu tuh ada kemungkinan kalau itu adalah kencingnya dari genderuwo. Nah, tapi guys, tenang dulu. Kalau kalian misalnya mencium bau pesing ini, kalian kalau nggak mau, nah kalian bisa bawa payung dulu sebelumnya. Jadi kalian sediain payung dulu ya guys kalau mau lewat pohon-pohon besar. Kalau ada anak-anak atau orang dewasa yang sedang digondol oleh genderuwo, biasanya warga sekitar bantu mencarinya dengan memukul-mukul peralatan dapur sambil berteriak bahwa keluarga anak tersebut atau orang tersebut sedang memasak ketan di rumah. Mendengar bahwa ada teriakan bahwa ada orang memasak ketan di rumah, membuat genderuwo melepaskan anak tersebut atau orang tersebut sehingga dia dapat muncul kembali lalu mengincar ketan yang dibuat di rumah tersebut. Beberapa orang yang suka nepi atau meminta nomor togel kepada genderuwo, nah akan datang ke kuburan yang berisi genderuwo lalu membakar sati gagak. Lalu pada saat genderuwo ini mencium dari bau sati gagak ini, dia akan datang ke situ lalu membuat perjanjian bahwa dia akan memberikan nomor-nomor jitu dari togel tersebut dan diberikan sati gagak tersebut. Namun guys, jika kalian memang pengen makan sate gagak, tidak ingin meminta nomor togel tersebut, nah terkadang genderuwo tersebut juga akan datang ke kalian. Nah, genderuwo tersebut akan mengajak bertukar dengan jenang atau dodol khas Jawa. Nah, lalu pada saat kalian memakan jenang ini, kemungkinan besok paginya kalian akan muntah-muntah kesakitan perut. Karena sebenarnya jenang ini diberikan sebaskom. Nah, jenang ini sebenarnya itu adalah kotoran sapi. Jadi kalian akan muntah-muntah dan kesakitan. Nah, sebaiknya kalau kalian diajak tukeran sama genderuwo ini, kalian jangan mau ya guys, karena itu sebenarnya kotoran sapi. Tempat tinggal genderuwo yang paling banyak ditemukan itu adalah di pohon, bangunan, tembok, lokasi bekas pemakaman, rumah ini bawahnya ada makam, bahkan bangunan-bangunan yang hanya kosong sebentar saja. Nah, untuk simpelnya guys, genderuwo ini suka bangunan-bangunan yang lembab dan gelap. Nah, dia itu tidak suka di tempat yang terang dan kering. Nah, selain itu juga guys, seperti orang-orang tua zaman dulu sering bilang bahwa kita ini tidak boleh kencing sembarangan. Nah, jika pohon-pohon besar seperti nangka, pohon jati, pohon saman, dan pohon beringin ini, nah, kalau di situ terdapat genderuwo, kalian tidak boleh kencing sembarangan di situ guys. Intinya kalian tidak boleh kencing sembarangan di mana aja guys. Karena kalau kalian kencing di situ dan di situ ternyata ada genderuwonya, kalian tidak akan bisa kencing pada saat pulang ke rumah. Dan kalian akan merasakan kesakitan yang sangat parah di kandung kemih kalian pada saat ingin buang air kecil. Oh iya guys, kalau kalian menemukan sekumpulan tawon yang berada di hutan atau yang biasanya disebut dengan tawon gung, bisa jadi ada genderuwonya di sana guys. Karena genderuwo ini dipercaya sebagai embau rekso atau sebagai penggembala tawon gung. Jadi tawon gung ini jangan sekali-sekali kalian ganggu ya guys. Kalau kalian malamnya tidak ingin didatangi oleh genderuwo di mimpi kalian yang berwujud hitam, besar dan menyeramkan. Dulu juga petani-petani itu sering membakar gadung di bawah gubuk mereka. Gadung itu merupakan umbi-umbian yang beracun. Nah, sehingga pada saat genderuwo ingin menggondol petani tersebut, dia akan mencium bau yang sangat enak dari gadung tersebut. Lalu dia akan memakannya, lalu dia akan mabuk atau mendem. Nah, berikutnya juga guys, dipercaya banyak cerita-cerita bahwa genderuwo ini bisa memindahkan orang. Nah, contohnya itu seperti pada saat dilanggar di musola atau di masjid, ada orang yang tidak cuci kaki atau belum mandi. Nah, nanti ada kemungkinan bahwa genderuwo ini akan memindahkannya ke dekat sumur. Nah, maksud genderuwo ini, orang tersebut kalau ingin tidur di daerah masjid harus mandi terlebih dahulu atau mencuci kaki lah setidaknya. Makhluk yang fisiknya berwarna hitam dan berbadan tinggi besar tersebut tidak pernah lelah-lelah untuk mengganggu manusia. Banyak manusia yang mencari cara ritual bagaimana untuk mengusir atau supaya tidak diganggu oleh genderuwo ini. Nah, salah satu cara yang dipercaya ampuh untuk mengusir genderuwo ini adalah dengan menanam daun kelor.
Karena genderuwo jika mencium daun kelor tersebut akan tercium bau yang sangat busuk sekali, sehingga genderuwo tidak jadi untuk mendatangi tempat tersebut. Nah, jadi guys, bagi kalian yang ingin terhindar dari genderuwo, kalian bisa menanam daun kelor di rumah kalian. Jadi guys, pesan Koko di video ini, berperilakulah sopan dimanapun dan kapanpun, karena kita tidak tahu di tempat tersebut ada makhluk apa yang meninggali tempat tersebut. Sekianlah guys video dari Koko kali ini. Jadi gimana guys pendapat kalian tentang video ini? Kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, dan jika kalian ada penasaran dengan makhluk-makhluk halus lainnya yang ingin Koko bahas di video-video berikutnya, kalian boleh tulis juga di kolom komentar di bawah ya guys. Nah, jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian ingin terus mendukung channel ini, kalian boleh tekan tombol subscribe di bawah dan tekan tombol lonceng notifikasi di sebelahnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Koko. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay calm and bring your Koko.